akumulasi semuanya rata-rata. Jadi mapel gitu, cuman biologi itu enggak, tapi dilihat di rata-ratanya gitu. Dan mungkin bisa dilihat juga kalau nilai plusnya ya. Kalau biologi ya kalau lebih tinggi lagi. Oke, baik. Mungkin kalau mapel SNMPTN yang dilihat tuh ada 6 kali ya, Kak Sari. Oke, jaringannya mungkin kurang bagus. Jadi aku mungkin bisa sedikit, ya mungkin benar dari ya, Kak. Yang Mohon maaf, Kak Sari, sepertinya suaranya putus-putus. Di teman-teman putus-putus nggak ya? Atau cuma di aku? Iya, Kak, di sini putus-putus juga. Ya, putus-putus. Oke, mohon maaf teman-teman kalau misalkan masalah jaringan kayak gini, ya sebenarnya nggak bisa disalahin ya. Mau diapa juga, jaringan kan nggak ada yang tahu gitu gimana. Mungkin kita bisa sama-sama bantu jawab ya, teman-teman. Pertanyaan dari Kak Salma, dia nanya kok mapel apa aja. Nah, mungkin tuh bisa bantu jawab dikit ya, pengetahuan aku. Kalau mapel SNMPTN, ada 6 mapel yang diambil kata-katanya Kak Salma. Ada matematika wajib, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi. Nah, jadi sekiranya itu. Nah, kalau minimal rata-ratanya berapa? Seperti yang dijelasin Kak tadi tuh sama Kak Salma. Rata-ratanya kalau kedokteran tuh minimal 90. Dan pakai sertifikat akademik akan lebih baik lagi. Seperti itu. Kak Sarinya kayaknya kalau lagi nih, teman-teman. Mungkin sekiranya itu sih, Kak Salma. Jawabannya apakah cukup menjawab? Mohon maaf teman-teman, suaraku kedengaran jelas nggak ya? Atau putus? Iya, kedengaran jelas. Kedengaran jelas. Kedengaran, Kak. Kedengaran jelas ya? Jelas kok. Oke. Sekiranya seperti itu, Kak Salma, penjelasannya. Apakah cukup menjawab pertanyaan dari Kak Salma yang tadi soal rata-rata? Iya, Kak, udah cukup. Oke, udah cukup ya? Iya, Kak. Oke, Kak Sari udah gabung sama kita. Halo, Kak Sari. halo. Iya, halo. Suaraku Kedengaran? Nah, iya, masuk kok, Kak. Oke. Ini udah ada lagi yang mau nanya dari Kak Risa Salsabila. Oke, silakan Kak Risa Salsabila dinyalakan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risa Salsabila. Di sini saya ingin menanyakan, Kak, kan di UGM ada kelas internasional sama kelas biasa nih. Nah, itu tuh apa sih buat masuk kelas internasional sama kelas biasa itu? Lihat dari nilai apa gitu. Terus skor UTBK tahun kemarin berapa gitu. Terima kasih. Oke, halo Kak Sari. Apakah kedengaran tadi pertanyaan dari Kak Risa? Oke, mungkin Kak Risa pertanyaannya tadi kayaknya kurang kedengarannya. Kak Sari kayaknya jaringannya kurang baik sih kalau menurut aku. Oh iya, mau diulang lagi apa gimana? Bentar. Keluar lagi ya Kak Sarinya. Mungkin sekarang lagi musim hujan, teman-teman. Deket-deket tahun baru Cina nih. Jadi kayak pasti jaringan kurang bagus. Ya nggak sih? Iya, banget. Banget. Nah, ya halo Kak Sari. Udah jelas mungkin jaringannya? Oke, bagaimana Kak Sari?
Oke, masih kurang bagus mungkin jaringannya. Tadi pertanyaannya apa ya, Karisa? Kalau boleh tahu. Kan di UGM tuh di Universitas UGM maupun UI kan ada kelas internasional sama kelas biasa nih. Nah, itu tuh lihat dari skor apa gitu masuk kelas internasional atau dari apa gitu masuk kelas itu tuh, terus skor UTBK-nya berapa yang tahun kemarin masuk Universitas Kedokteran FK tuh. Oh, oke, baik. Kalau yang di PPT tadi yang dijelasin sama Kak Sari, itu kalau misalkan jalur IUP, salah satunya kan ada yang namanya skor UTBK, sama ada TKUD. Mungkin aku bisa bantu share screen lagi, mungkin Kak Risa, gimana? Ya. Bisa aku bantu share screen untuk materi Ya, tadi silakan. UTBK apa aja? Oke, wait. Mungkin sebelumnya Kak Sari, apakah sudah gabung ya sama kita? Udah bagus jaringannya Kak Sari? Sudah. Oh, udah. Ya, sudah. Oh, udah ada Kak Sari? Ya, halo Kak Sari. Suaraku masuk nggak? Oke, masuk kok Kak. Masuk, Kak. Mungkin Kak Sari nggak apa-apa nggak dinyalain kameranya. Nanti kalau misalkan kameranya nyala mungkin Ya. jaringannya kurang bagus. Ya. Sebelumnya Kak Sari dengar nggak ya pertanyaan dari Kak Risa tadi? Dengar? Dengar, oke. Mungkin bisa dibantu jawab, Kak. Oke. Sebelumnya izin matikan kamera ya, soalnya jaringannya kurang bagus. Jadi untuk masuk ke kelas internasional atau ke kelas reguler sendiri itu, kalau kelas reguler dilihat semua ujiannya, semua nilainya. Kalau misalnya untuk untuk internasional sendiri itu dilihat lebih ke yang berbasis bahasa Inggrisnya gitu. Dan juga untuk untuk masuk IUP sendiri juga itu kan ada tes khusus yang masuk IUP sendiri juga. Nah, itu lebih dipertimbangkan untuk yang ke TOEFL-nya mungkin. TOEFL tuh kayak apa namanya yang tes ya, TOEFL-nya dilihat itu ada rata-rata, ada minimal TOEFL-nya untuk masuk ke IUP. Tapi saya juga kurang tahu untuk rata-rata itu TOEFL-nya gitu ya. Iya, Kak. Terus yang satu lagi nilai UTBK tahun kemarin berapa ya, Kak? Skor nilai UTBK yang paling rendah, kalau bisa tahu berapa gitu? Kalau nilai UTBK yang terendah kemarin tuh kalau nggak salah 689. Dan tertinggi 800-an gitu. Itu juga teman-teman yang mau SBMPTN atau UTBK itu dijadikan acuan teman-teman. Jadi kalau misalnya nilai terendahnya itu 689 tahun kemarin, teman-teman usaha lagi bagaimana kalau teman-teman bisa di atas nilai itu. Jadi tidak di bawah banget. Kalau misalnya ada yang lebih tinggi kan teman-teman dengan nilai segitu, kalau misalnya yang tertingginya misalnya 900 nih, teman-teman kan bisa lebih turun lagi gitu. Jadi itu untuk acuan teman-teman bagaimana teman-teman di atas nilai itu gitu. Terima kasih, Kak, jawabannya. Terima kasih banyak. Kak, Assalamualaikum, boleh nanya nggak? Silakan Kak Oke, tapi raise hand terlebih dahulu ya kalau mau nanya. Antri dulu sama yang udah mau nanya dari tadi. Oke, ya, sekarang raise hand aja Kak Ocha, nanti aku tunjuk kok, insya Allah. Oke, Kak Rere silakan diaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum. Maaf sebelumnya, untuk saya tidak bisa on kamera karena sinyalnya tidak mendukung. Saya izin bertanya, untuk UTUL UGM tahun 2021, apakah nilainya murni dari tes tulis itu sendiri atau menggunakan tambahan skor UTBK ya? Dan uang pendaftaran untuk UTUL UGM itu berapa? Terima kasih. Oke,
Jadi apa tadi? Yang uang dulu, uang pendaftaran kalau nggak salah sekarang 350.000. Itu nanti teman-teman bisa cek di um.ugm.ac.id. Nanti aku kirim ke Rasya ya, nanti dikirimin ke kalian. Nah, jadi beda-beda lagi untuk saintek, untuk sosum, dan juga yang campuran itu. Terus juga untuk apa tadi yang pertanyaan? Mohon maaf. Untuk UTUL UGM tahun 2021, apakah nilainya itu murni dari tes tulis itu sendiri atau ada tambahan skor dari UTBK ya? Oke. Jadi mulai tahun 2020 kemarin, UTUL itu nilainya akumulasi dari UTBK dan UTUL. Jadi bukan tidak pure dari UTUL-nya sendiri gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Kak Dela Adelia. Silakan Kak Dela Adelia diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Delia. Kak, cara mempertahankan IPK bagaimana? Oke. Jadi pastinya tetap belajar. Belajarnya tuh harus tidak tidak mager-mageran, tidak malas-malasan. Dan teman-teman juga kan harus tekuni dengan pilihan teman-teman di awal. Nah, untuk mempertahankan IPK itu teman-teman harus cekatan gitu. Teman-teman juga harus cepat memahami pembelajarannya. Karena itu juga bisa menghambat teman-teman untuk melangkah, untuk mempertahankan IPK teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman sendiri lama memproses, itu kan bisa memperlambat juga teman-teman dalam menjalani dan memahami materi yang diberikan gitu. Dan juga mungkin sosialisasinya teman-teman ke teman sekitar atau pembelajarannya juga teman-teman juga harus dipertahankan. Jangan misalnya nanti teman-teman ikut organisasi nih dan teman-teman lalai dengan akademiknya teman-teman. Jadi harus diimbangkan. Kalau teman-teman ikut organisasi, teman-teman harus mampu mengimbangkan dengan akademik teman-teman. Karena itu kan yang paling penting untuk mempertahankan IPK. Dan kalau teman-teman suatu saat lagi malas nih, capek belajar atau segala macam yang bisa menghambat teman-teman untuk maju, itu teman-teman cari cara yang bisa membuat teman-teman bangkit lagi. Teman-teman memotivasi diri teman-teman sendiri untuk, oh iya target saya, IPK saya segini, dan harus bertahan, nggak boleh turun. Jadi itu juga bisa membantu teman-teman untuk mempertahankan IPK teman-teman. Karena sedikit aja teman-teman lalai, teman-teman down, dan lambat untuk bangkit, bangun, itu pasti IPK-nya bisa turun. Jadi seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Fadil Wirakusuma. Silakan Kak Fadil Wirakusuma diaktifkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Kak Sari Azhara Laliasa. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sebenarnya ingin bertanya, apakah selama perjalanan kakak mempelajari ilmu kedokteran ini pasti mengalami namanya jatuh atau masa-masa terburuk atau kesulitan dalam masa belajar kakak, mungkin bisa berikan kami tips bagaimana kakak bangkit dari keterpurukan itu, bagaimana kakak bangkit dari usaha susah belajar itu. Sekian, terima kasih. Oke, jadi bagus ya pertanyaannya dan pas banget. Saya pernah mengalami itu benar-benar nilai saya anjlok
saya benar-benar down sampai saya di kamar tuh nangis sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi tapi di situ pada saat saya jatuh memang saya kurang motivasi. Walaupun banyak motivasi dari teman-teman saya, tapi motivasi dari diri saya sendiri itu tidak ada. Jadi saya terus aja tidur, menyesali nilai saya yang anjlok, melihat dengan meratapi kesedihan saya sendiri gitu. Tapi suatu ketika saya saya berpikir lagi tujuan saya masuk ke sini tuh ke kedokteran tuh apa sebenarnya? Selain cita-cita saya dari kecil, tujuan saya yang lain apa? Untuk membantu orang lain, membanggakan kedua orang tua, keluarga, dan juga saya ingat bahwa kedua orang tua saya menyimpan harapan kepada saya. Jadi saya memotivasi diri saya sendiri nih. Kalau saya terus-terusan seperti ini, saya tidak akan bisa menjadi dokter. Saya tidak akan bisa maju seperti teman-teman saya yang lain. Dan saya akan sangat ketinggalan gitu. Dan itu selama dua semester, saya seperti itu. Sampai semester ketiga, baru saya menemukan motivasi di diri saya sendiri. Dan itu benar-benar menyesal ya, penyesalan yang terdalam gitu. Kayak kamu menerima cintanya cowok yang suka selingkuh gitu, pasti nyeselnya gimana gitu ya. Tapi ini dengan nilaimu yang gimana gitu. Dan saya juga emang sempat malas belajar. Benar-benar buku itu saya tidak pernah buka lagi. Yang sebelumnya saya suka baca, saya nggak pernah buka. Saya benar-benar dari kampus, habis kuliah, pulang, udah saya lupain semua. Tapi saya lihat lagi tujuan awal saya, niat awal saya, dan itu saya mau merenung sendiri, saya renungkan dan buat motivasi untuk diri saya sendiri, dan juga habis itu besoknya saya mulai bangkit perlahan. Memang tidak mudah untuk langsung bangkit gitu, langsung bangkit benar-benar di atas, langsung jalan gitu enggak, tapi benar-benar perlahan. Halo. Oke, Iya, saya silakan lanjut. lanjut. Jadi saya bangun perlahan dengan saya mencari sesuatu hal kayak yang bisa menyenangkan saya, seperti di Jogja kan enak tuh jalan naik motor keliling ring road atau kemana gitu kan. Jadi jalan malam-malam sambil merenung biar pulang-pulang tuh ada motivasi gitu. Dan juga bergaul dengan teman-teman bukan cuma yang kedokteran, bergabung dengan UKM misalnya, terus saling sharing. Nah, itu juga dapat pencerahan lah istilahnya, dapat pencerahan, dan saya coba memikirkan lagi, akhirnya saya termotivasi untuk bangkit dan bisa berjalan dengan teman-teman saya yang sebelumnya gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Kak Sari. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak Rasya Julita. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Fadil sama Kak Sari juga atas penjelasannya. Selanjutnya ada dari Kak Puput. Silakan Kak Puput diaktifkan mikrofonnya. Baiklah Kak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Puput Aulia Mailinti, saya dari Riau. Saya kelas 9. Jadi Kak Sari, saya di sini memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, biaya yang sudah Kakak keluarkan selama belajar di kedokteran ini berapa ya Kak? Terus yang kedua, selama ini Kakak ada mengikuti organisasi tertentu nggak Kak? Nah, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban pertanyaannya. Jadi uang yang sudah saya keluarkan selama berkuliah di kedokteran UGM itu banyak ya. Mungkin bisa beli mobil gitu, mungkin bisa beli mobil 1 ya, atau yang ya mungkin bisa beli gitu, terus beli iPhone 12 gitu. Dan
uang semester saya juga mungkin bisa beli iPhone 12 ya gitu. Jadi bisa dibayangin aja saya sudah sampai semester sekarang dari awal, dan juga tentunya bukan cuma UKT juga yang dibayarin. Ada buku, ada misalnya kalau ujian minjem tulang gitu. Dan pokoknya banyak lah pengeluaran, apalagi kalau mau belajar harus di kafe, biar kalau di rumah kan di kamar apalagi magnet tempat tidur itu sangat kuat ya. Jadi pasti bisa menghambat untuk belajar. Nah, itu juga ya pengeluaran lah. Dan juga terus yang kedua, apa tadi pertanyaan? Mohon maaf. Pertanyaan keduanya tadi, Kakak ada ikut organisasi tertentu nggak Kak selama kuliah? Terima kasih. Organisasi ada, kalau di kedokteran sendiri itu HMPD, seperti yang di CV saya, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter. Itu yang khusus pendidikan dokter doang gitu. Kalau untuk organisasi di luar, saya ikut organisasi daerah di UGM dan juga organisasi daerah dari Sulawesi Tenggara. Kalau yang di UGM sendiri itu khusus Sulawesi Tenggara yang di UGM gitu. Terus juga mungkin saya ikut juga UKM kayak olahraga, futsal gitu. Itu yang saya ikuti. Pada saat Kakak mengikuti organisasi itu, sulit nggak bagi-bagi waktunya? Kalau untuk saya sih enggak, karena mungkin dari dulu saya juga memanage waktu. Kayaknya itu sangat penting juga untuk teman-teman memanage waktu untuk ikut organisasi dan akademik. Itu cara mengimbangkannya gimana, pintar-pintar memanage waktu. Dan alhamdulillah, saya selama ikut organisasi, saya memanage waktunya dengan baik. Jadi saya melihat dulu kalau misalnya mau ada kegiatan, biar tidak bertabrakan dengan akademik, saya ikuti. Tapi kalau bertabrakan, harus dipilih salah satunya. Dan tentunya pasti pilih akademik ya. Kalau pilih organisasi, ntar dimarahin gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oh, hai Kak Putih, terima kasih. Kak Puput, terima kasih jawaban pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Sari penjelasannya. Nah, sekarang ada Kak Estri. Silakan Kak Estri diaktifkan audionya. Iya Kak, terima kasih. Kak, saya mau tanya, kan di FK itu kan ada ujian tulis. Nah, ujiannya itu soalnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Makasih. Oke. Di kedokteran ujian tulis sebenarnya nggak ada, adanya ujian berbasis komputer ya. Jadi ujian kan dia sistemnya blok ya. Jadi untuk teman-teman informasi, kalau kedokteran UGM itu dia pakainya blok. Jadi satu semester itu ada 3 blok, dan satu blok itu ada 6 minggu. Nah, di minggu ke-6 itu ada ujian berbasis komputer. Soalnya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk ujian praktikumnya atau biasa disebut responsi, itu juga itu tulis. Tapi soalnya bahasa Indonesia. Dan saya tambahkan untuk modul, kita kan ada dikasih modul buku blog itu. Buku blognya itu bahasa Inggris. Mungkin itu. Ya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Estri atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Sari atas penjelasannya. Selanjutnya ada Kak Aprial. Silakan Kak Aprial diaktifkan audionya. Selamat malam Kak. Sebelumnya mau nanya, itu Kak Sari apakah ada sebelum masuk sebelum masuk UGM itu kayak ada pilihan kedua nggak selain kedokteran? Kayak kan suka ada tuh dalam hati kayak keterima nggak ya dokter, terus Kak Sari ada pilihan kedua nggak gitu selain kedokteran gitu. Terima kasih.
Oke, jadi karena memang niat saya awal saya mau kedokteran, nggak mau yang lain, itu saya pilihan keduanya tetap kedokteran, tapi universitas yang berbeda. Jadi ada kedokteran umum, UGM, kedokteran gigi, sama farmasi. Atau enggak, yang pokoknya yang masih bersangkutan dengan kedokteran lah. Kalau farmasi itu cuman pilihan terakhir aja. Jadi karena memang niat awalnya aja. Jadi tetap pilihan kedua tetap kedokteran walaupun di univ yang berbeda. Ya Kak, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Kak April atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Sari penjelasannya. Selanjutnya ada dari Kak Ledia. Silakan Kak Ledia diaktifkan audionya. Baik Kak, terima kasih. Di sini tanya Kak untuk masuk lewat nih UTUL UGM nih Kak, bisa pakai KIP kuliah atau mungkin ada beasiswa lain gitu Kak? Terima kasih. KIP kuliah ya. Halo? Iya Kak. Jadi di jalur apapun itu teman-teman bisa dapatkan beasiswa, entah itu dari KIP atau bidik misi dan beasiswa lainnya yang disediakan dari UGM itu sendiri. Jadi bukan kalau nggak cuman yang SNMPTN atau SBMPTN, UTUL juga bisa dapat beasiswa. Yang penting mau aja ngurusnya dan mengikuti segala persyaratannya. Oh iya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya Kak Ledia atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Sari penjelasannya. Selanjutnya ada dari Kak Alia. Silakan Kak Alia dinyalakan audionya. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum, terima kasih untuk Kak Raisa Juliata. Untuk Kak Sari mau bertanya, untuk ahli gizi itu perlu nggak sih Kak pemahaman biologinya dan bahasa Inggris yang baik dan benar itu butuh nggak sih Kak? Terima kasih. Oke, untuk ahli gizi, kayaknya kalau UGM karena berbasis internasional juga, jadi bahasa Inggris juga harus baik. Karena biasanya tuh modulnya bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misalnya masih kurang untuk bahasa Inggrisnya, ya dipelajarin pelan-pelan sambil lihat modul gitu. Saya juga kurang di bahasa Inggris, tapi karena modulnya bahasa Inggris mau nggak mau harus bisa baca juga, jadi sambil translate gitu. Terus apa yang tadi? Yang sebelumnya? Pemahaman biologi ahli gizi itu sangat perlu nggak sih Kak? Oke. Jadi pasti juga yang berhubungan dengan kedokteran pastinya biologi itu penting ya, yang utama. Karena dia apalagi ahli gizi menentukan gizi yang harus diberikan dan dia juga harus tahu mekanisme gizi yang dia berikan ke tubuh manusia itu bagaimana. Jadi biologi di bidang kedokteran itu yang sangat penting gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Alia pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Sari penjelasannya. Selanjutnya ada dari Kak Raditya. Silakan Kak Raditya diaktifkan mikrofonnya. Oh ya Kak, saya siswi dari kelas 10, tapi saya jurusan IPS. Tapi karena saya melihat syarat untuk masuk kedokteran itu harus IPA, untuk kelas 11-nya saya ingin pindah jurusan ke IPA. Nah, untuk nanti untuk masuk ke jalur lewat SNMPTN itu kan melalui nilai rapot. Nah, sedangkan di semester 1 saya itu
nilai saya masih dalam keadaan IPS gitu Kak. Apakah ada pengecualian atau masih bisa berkesempatan untuk masuk? Gitu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, jadi untuk kedokteran sendiri tuh di jalur apapun IPS emang kurang ada tidak bisa dibilang tidak ada peluang gitu. Teman-teman juga bisa dicek yang di web itu yang saya katakan, karena kecuali yang SMA, SMK kesehatan juga bisa ada peluang. Tapi kalau untuk IPS sendiri itu tidak ada peluangnya gitu. Soalnya dari persyaratannya IPS tidak masuk ke kedokteran gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Raditya atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Sari penjelasannya. Selanjutnya ada Kak Vivi. Silakan Kak Vivi diaktifkan mikrofonnya. Silakan Kak Vivi ditanyakan pertanyaannya. Oke, sepertinya jaringannya dari Kak Vivi kurang baik, teman-teman. Mungkin dikarenakan hujan ya. Selanjutnya ada Kak Dia. Silakan Kak Dia diaktifkan mikrofonnya. Ya, halo Kak, maaf ya nggak bisa on cam, jaringannya jelek. Ya, jadi pertanyaannya, Kak Sari dulu waktu belajar buat tes masuk itu buku yang dipakai itu buku apa aja Kak? Kayak buku Latsolnya Kak atau buku-buku lain? Pokoknya buku yang buat belajar itu buku apa aja Kak? Udah Kak, terima kasih. Oke, jadi persiapan saya untuk ke FKUGM itu tidak baca soal. Jadi saya cuman lihat dari soal-soal tahun sebelumnya di Google kayak dari Zenius gitu. Yang saya pakai itu dari Zenius. Jadi saya lihat dari tahun-tahun 2000 berapa sampai 2000 yang terakhir, 2016 berarti. Itu saya pelajarin dari situ doang dan saya pahamin konsepnya juga. Jadi setelah saya pelajari, karena saya pelajari konsepnya juga, jadi saya coba kerja soal yang lain yang sama dan dengan konsep yang sama, jawaban yang sama, cuman soalnya aja yang diputar-putar gitu. Jadi untuk buku sendiri tidak ada. Ya baik Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Dia atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Sari atas penjelasannya. Selanjutnya ada Kak Ocha. Silakan Kak Ocha diaktifkan audionya. Assalamualaikum Kak. Sebelumnya maaf, di sini kan saya punya 3 pertanyaan. Nggak apa-apa kan Kak kalau 3? Iya, nggak apa-apa. Silakan. Langsung aja Kak ya. Pertanyaan nomor 1. Tips biar bisa mudah memahami kata-kata bahasa Inggris dalam kegiatan anatomi. Anatomi. Kedua, Kakak kalau kemarin TBK-nya kan pakai buku. Nama bukunya apa? Ketiga, Kakak kalau ngikut kayak pertanyaan atau soal-soal tryout, itu lewat link atau buku? Kalau misalkan buku, nama bukunya apa, Kak? Makasih. Oke. Yang pertama dulu, untuk memahami bahasa Inggris dalam anatomi itu sebenarnya lebih mudah daripada bahasa Latin ya. Jadi kalau saya sendiri jarang sih pakai yang bahasa Inggris, lebih ke bahasa Latin. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris pun tidak jauh-jauh, tidak sesulit yang dibayangkan lah pokoknya. Dan saya rasa juga kalau bahasa Inggris lebih mudah dipahami juga, tapi tergantung teman-teman gimana sukanya yang mana. Tapi kalau untuk reguler, karena pakainya
pakainya yang bahasa Latin, jarang bahasa Inggris gitu. Itu jadi lebih enak pokoknya kalau pakai yang bahasa Latin. Walaupun awalnya memang sulit ya. Tapi mau nggak mau juga kita harus tahu. Terus yang untuk buku saya tidak pernah pakai buku dalam belajar memperjuangkan SBMPTN atau TOEFL itu saya tidak pernah buka buku. Saya cuma mengandalkan soal-soal tahun-tahun sebelumnya yang di Google gitu. Oke, sekiranya seperti itu Kak Ocha jawabannya. Apakah menjawab? Kak, sangat menjawab. Terima kasih ya, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Ocha pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Sari penjelasannya. Selanjutnya ada Kak Salma Naziha. Silakan Kak Salma. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi kan di tips dan trik untuk menghadapi SNMPTN ada salah satunya itu pilih jurusan dengan rata-rata dimiliki, untuk masuk kedokteran rata-rata di atas 90 disertai sertifikat akademik. Apakah ketika kita mengikuti webinar, kita mendapatkan sertifikat, apakah sertifikat webinar ini juga mendukung untuk SNMPTN ini? Atau hanya sertifikat dalam perlombaan-perlombaan akademik aja? Sekian. Oke, sekiranya itu tadi Kak Sari pertanyaan dari Kak Salma. Apakah terdengar jelas, Kak? Yang terakhir apa tadi? Putus-putus. Mungkin bisa diulang, Kak Salma. Jadi kan di salah satu tips dan triknya SNMPTN itu ada disertai dengan sertifikat akademik. Apakah sertifikat webinar, bisa kita ikut webinar terus diberikan sertifikat, apakah ini juga bisa mendukung SNMPTN atau hanya sertifikat akademik dalam perlombaan akademik aja? Oke, kalau yang sertifikat webinar kurang membantu ya. Lebih dilihat sertifikat akademik teman-teman, apalagi yang juara 1, juara 2, juara 3 itu sangat dipertimbangkan untuk membantu nilai teman-teman untuk bisa up gitu. Apalagi kalau yang perlombanya kayak OSN biologi, nah itu bisa membantu sekali nilai teman-teman. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih ya Kak Salma atas pertanyaannya. Sepertinya sudah nggak ada lagi ya teman-teman yang mau nanya. Nah, jadi kan tadi aku barusan lihat juga nih teman-teman, banyak banget yang nanya di kolom komentar. Cuman kalau misalkan mau dijawab semua kan waktunya nggak sempet teman-teman. Kita keburu kemalaman nanti. Jadi sekiranya mungkin kalau pertanyaan teman-teman ada yang belum terjawab, nanti mungkin boleh DM Instagram Kak Sari kali ya Kak? Ya. Bagaimana Kak Sari? Iya boleh. Boleh kan Kak? Oke. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan ada yang kejawab tuh banyak banget ya di kolom komentar yang pertanyaannya nggak kejawab, boleh DM Instagram Kak Sari. Oke, satu lagi nih, kayaknya pertanyaan terakhir dari Kak Prasojo ingin bertanya secara virtual, secara langsung. Silakan Kak Prasojo diaktifkan kameranya. Ya Kak, mau nanya yang tadi nih kan sertifikatnya kan yang kayak perlombaan yang OSN gitu kan ya kayak kalau misalkan itu di bidang olahraga gitu bisa membantu nggak Kak? Kayak misalkan bela diri lah contohnya. Sekian Kak, makasih. Oke, kalau untuk yang bidang olahraga mungkin bisa, cuman persennya dikit. Jadi lebih dilihat ke akademiknya gitu. Karena kalau untuk untuk jurusan lain memang itu bisa membantu. Karena di UGM juga kan ada jalur PBU gitu. Jadi dia melalui tes olahraga. Nah, itu bisa untuk jurusan lain. Tapi kalau kedokteran kayaknya kurang dilihat gitu. Mungkin itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya Kak Prasojo atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Sari atas penjelasannya.
Nah, jadi sekali lagi aku izin ngingetin nih, teman-teman. Izin, thanks to Julita. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kayaknya satu orang terakhir dari Kak Dian Paradis. Benar-benar terakhir, teman-teman. Iya. Silakan. Makasih Kak atas ditanyain. kesempatan pertanyaannya Kak. Ya. Jadi saya mau nanya, di sekolah saya baru satu alumni Kak yang lolos di SNMPTN di universitas yang saya mau. Nah, apakah itu ngaruh Kak? Kalau baru cuma satu orang. Oke. Kalau untuk dari jalur SNMPTN itu bisa berpengaruh, dilihat dari track record alumni juga. Tapi kalau misalnya walaupun dia baru yang pertama, tapi prestasinya bagus di jurusannya itu bisa memberikan peluang yang besar untuk adik-adiknya yang ingin masuk ke jurusan itu. Tapi kalau untuk jalur SBMPTN itu mungkin akan dilihat juga track record alumni, tapi lebih dilihat dari kamu sendiri mengerjakan soal itu. Jadi dilihat dari nilai ujianmu. Oh ya, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya Kak Dian atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Sari atas penjelasannya. Nah, sekarang teman-teman mungkin dari Kak Sari bisa ngasih sedikit dulu Kak kata-kata motivasi buat kita-kita nih Kak, para pejuang kedokteran biar makin semangat lagi buat belajar. Kata-kata penutup lah Kak istilahnya, penutup di webinar kita hari ini. Oke, jadi untuk teman-teman pejuang kedokteran, khususnya kedokteran UGM, masuk kedokteran itu nggak mudah. Sepintar apapun kamu pasti akan melewati masa-masa sulit gitu. Nggak pernah cuman lurus saja terus, enggak, pasti ada belok-beloknya gitu. Jadi teman-teman sebelum memilih kedokteran, teman-teman harus temukan passion-nya teman-teman, harus niat, harus komitmen, usaha, belajarnya jangan pernah berhenti. Teman-teman berhenti dikit, teman-teman bisa aja di lambung gitu. Jadi jangan pernah berhenti. Kalau teman-teman capek usaha, capek belajar itu manusiawi untuk orang gitu. Tapi teman-teman harus bangkit. Teman-teman boleh rehat sejenak, tapi bukan rehat untuk selama-lamanya. Bukan rehat untuk bermalas-malasan lama-lama gitu. Teman-teman juga nggak bakal pernah dapat kedokteran gitu. Dan ingat, pesaing kedokteran itu pasti banyak. Nggak mungkin cuman ratusan orang. Ini puluhan ribu orang, bahkan bisa ratusan ribu orang. Dan jadikan motivasi bahwa teman-teman harus menjadi salah satu dari ribuan orang, dari ratusan ribu orang yang memperjuangkan kedokteran. Teman-teman harus menjadi salah satu dari mereka yang lolos ke kedokteran itu. Jadi teman-teman juga yang seperti saya katakan tadi, teman-teman harus jadi seorang pejuang. Karena seorang pejuang itu apapun rintangannya, apapun hambatannya, dan dia gagal sekali, dua kali pun, dia akan tetap bangkit, dia tetap akan maju untuk menggapai apa yang dia inginkan. Jadi teman-teman jadilah seorang pejuang, jangan jadi seorang pengecut yang cuma berjuang di awal, yang cuma berjuang setengah, habis itu berhenti. Jangan, tapi berjuang sampai teman-teman benar-benar mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Dan jangan pernah merasa puas apa yang telah teman-teman dapatkan. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Oke, siap-siap Kak Sari. Terima kasih ya Kak Sari atas motivasi yang sudah diberikan. Selanjutnya kita ada sesi dokumentasi, teman-teman. Jadi buat yang kameranya sekiranya belum nyala, silakan untuk diaktifkan terlebih dahulu.
Ayo teman-teman yang kameranya belum nyala, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Kita bakalan ada sesi dokumentasi. Buat yang belum nyala, kameranya silakan diaktifkan terlebih dahulu. Oke, sekarang aku izin dari teman-teman sekarang masing-masing screenshot ya. Hasil dokumentasinya kita sama-sama foto bareng. Jadi jangan cuma aku yang screenshot, jangan cuma aku yang foto. Jadi teman-teman juga. Oke, semuanya senyum saat. Oke, wait. 1, 2, 3. Bentar teman. Laptop aku error. Bentar. Oke, di senyum teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi. Mungkin boleh pakai gaya bebas. Sekali lagi aku izin ingetin, jangan cuma aku yang screenshot, teman-teman juga ya. Sama-sama kita screenshot. Lagi ya teman-teman. Bentar ya. Pakai gaya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Kak Sari atas penjelasannya tadi. Sangat bermanfaat banget buat kita semua. Aku mohon maaf sama teman-teman semua juga, kalau misalkan selama jadi moderator tadi ada salah-salah kata yang kurang berkenan, masalah jaringan juga tadi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Kak Sari juga aku mohon maaf Kak yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata yang kurang sama Kak, mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga ya Kak Sari tadi atas penjelasannya, sudah meluangkan waktunya, ilmunya, informasinya. Semoga apa yang Kakak sampaikan ke kita, ilmu yang Kakak sampaikan ke kita, kebaikan yang Kakak sampaikan ke kita, bakalan balik ke diri Kakak sendiri, dipelancar segala urusannya, segala kuliahnya juga ya Kak. Semoga amin. Sebelumnya izin tanya dong Kak Sari, kalau boleh tahu Kakak rencana plan ke depannya pengen lanjut S2 atau spesialis ini Kak? Tidak, saya pengennya dokpol. Oh, dokpol. Dokter polisi. Dokter polisi, ya Kak. Oh, keren. Terus kalau dokter polisi itu ada tesnya lagi nggak Kak? Atau kalau udah jadi dokter umum, ya tinggal daftar? Jadi tetap seleksi kayak masuk ke dokteran, masuk ke kepolisiannya gitu. Oh gitu, oke. Amin ya Kak, semoga tercapai segala urusannya, segala cita-cita yang Kakak inginkan. Amin. Oke teman-teman, saya Rasya Julita, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih Kak.